Halo semuanya, selamat menonton video saya. Semoga kalian semua terhibur dan dapat menerima video saya dengan baik. Salam perkenalan semuanya, dan ini video tentang simple video. Oke teman-teman, pada saat ini kita akan membahas salah satu kasus yang viral. Kasus apa itu? Oh ya, ada yang tahu nggak kasus apa yang lagi viral sekarang? Nggak tahu? Lemah. Kita akan membahas sebuah kasus, yaitu kasus tentang anggota kepolisian yang menghamili seorang mahasiswa di Jawa Timur, sehingga mahasiswa itu nekat melakukan bunuh diri di samping makam ayahnya. Nah, kasus ini ditemukan karena adanya seorang mahasiswi yang meninggal di Dusun Pesugihan, Desa Japan, Mojokerto, yang meninggal di samping makam ayahnya. Kok bisa? Nah, dia ditemukan meninggal dengan terbaring sambil minum racun di samping makam ayahnya. Diusut, rupanya kasus ini mengarah ke arah tentang sebuah orang polisi yang tega, saya bilang, menghamili seorang mahasiswi ini yang bernama inisial NWR ini, yang dihamili oleh polisi yang bernama Randy Bagus. Nah, siapa sih Randy Bagus ini? Nah, Randy Bagus ini adalah salah satu anggota di Polres Pasuruan, Jawa Timur. Ada di bagian pengawal Kapolres atau ajudan Kapolres yang sebagai supir Kapolres. Nah, Bribda Randy Bagus ini berpangkat sebagai Brigadir 2, yaitu satu strip di atas dari Brigadir 1. Kasus ini bermula kenapa si NWR ini nekat melakukan bunuh diri, dikarenakan dia diperkosa oleh pacarnya dan dia menuntut tanggung jawab pacarnya, yaitu si Bribda Randy Bagus. Tetapi pacarnya tidak mau, dan juga keluarganya tidak setuju dengan hubungan mereka, sehingga si mahasiswa Jawa Timur dengan inisial NWR ini merasa depresi, sehingga dia nekat melakukan bunuh diri di samping makam ayahnya. Memang kasus yang sangat cukup berat, kasus yang sangat membingungkan kondisi masyarakat. Kenapa membingungkan? Kenapa dibilang Bribda Randy ini bersalah kalau secara hukum? Nah, kita bahas saja ya. Oke, kasus ini termasuk salah satu kasus pembunuhan, tetapi tidak termasuk dalam pembunuhan. Bingung kan tentang masalah ini kan? Nah, saya ingin menjelaskan bahwa kasus ini termasuk dalam bagian dari pembunuhan. Kenapa teman-teman? Masuk dari bagian pembunuhan. Ini dikarenakan si Randy ini mengambil dari salah satu hak asasi manusia, yaitu menyuruh si mahasiswi inisial NWR ini untuk mengaborsi anak yang dalam kandungannya. Itu merupakan salah satu pelanggaran HAM, hak asasi manusia. Dalam HAM itu, kita sebagai manusia tidak boleh untuk mengambil atau mematikan hak hidup manusia sejak dia sudah ada dalam kandungan. Makanya si Randy Bagus ini bisa dikenakan pasal pidana, dan juga dia sebagai oknum kepolisian yang harus menjunjung tinggi harkat martabat wanita. Disitulah letak kesalahan dari si Bribda Randy Bagus ini. Dan juga nih, sebagai anggota kepolisian harusnya kita harus mengayomi masyarakat, memberikan pengertian kepada masyarakat, menjunjung tinggi hak wanita, tetapi itu tidak dilakukan oleh Bribda Randy, sehingga termasuk dalam salah satu tindakan kesalahannya yang menyebabkan dia dihukum pidana. Banyak kita lihat di Twitter, di Instagram, di Facebook yang menghujat Randy Bagus ini. Apakah hujatan itu akan berhenti di situ aja? Tidak, kita tidak tahu. Karena internet ini akan terus berganti setiap
hari berganti hari akan setiap topik-topik baru akan muncul. Tetapi kenapa saya tertarik untuk membahas ini? Dikarenakan ini sebuah kasus seperti membunuh tanpa dibunuh. Yaitu kasus sebuah mental. Banyak orang menganggap bahwa pembunuhan itu harus dibunuh. Tidak. Tetapi jika mental kita sudah dibunuh, maka kita juga sudah termasuk membunuh orang lain. Kalau mental kita dibunuh, maka kita sudah termasuk dibunuh oleh orang lain. Dan kita akan merasakan depresi. Seperti yang dialami oleh mahasiswa yang inisial NWR ini. Kita lihat di sini, dia kenapa salah satu alasannya si Randy ini kurang menerima mahasiswa ini untuk bertanggung jawab, dikarenakan beda kasta. Itu yang saya baca dari Tribun. Karena permasalahan beda kasta lah kita bilang, yaitu si Randy ini berasal dari keluarga yang lumayan bagus, dan si mahasiswa ini berasal dari keluarga yang kurang bagus. Atau kurang bagus sih, berkecukupan gitu kan. Jadi merasa ada perbedaan kasta yang membuat keluarga si Randy tidak menerima mahasiswa ini. Tetapi di sini adalah, kalaupun ia tidak menerima, tapi setidaknya pada saat sebelum ada bayi di dalam, namanya juga sudah berbuat, harus berani bertanggung jawab. Itu harus yang perlu dijunjung tinggi dari diri seorang laki-laki. Nah, yang kita lihat dari kasus Bribda Randy Bagus dengan mahasiswa dengan inisial NWR yang dari Jawa Timur ini merupakan kasus yang sangat-sangat menarik perhatian juga, dan juga sebagai pembelajaran kita untuk kedepannya, bahwa apa yang kita perbuat harus kita bertanggungjawabkan. Itu. Dan juga Bribda Randy ini juga sudah melakukan mengaborsi, yaitu mengambil hak hidup anak yang di dalam kandungan. Dan juga dia memaksa untuk, bukan hak anak hidup di kandungan, tetapi memaksa ibu yang mengandung ini juga akan mengalami meninggal juga kalau tidak ditangani dengan tepat. Apalagi itu namanya aborsi. Kalau kalian bisa tengok aborsi, kalian searching di internet apa itu aborsi, kalian akan tahu bagaimana cara aborsi. Ya, aborsi itu janin yang ada dalam kandungan perempuan itu diambil paksa. Itu masih embrio diambil paksa, ditarik, lalu itu dibuang. Nah, ada tiga kemungkinan aborsi ini mengakibatkan 3 kemungkinan lah saya bilang, yaitu yang pertama, ibu yang di dalam kandungannya itu bisa meninggal karena tidak kuat mengalami aborsian. Yang kedua, tidak akan bisa hamil lagi. Yang ketiga, bisa hamil. Itu tapi kemungkinan kecil. Nah, apa sih hakikat perempuan? Kalau kita tahu, ya hakikat perempuan kalau menurut saya itu, ya dia bebas melakukan hal. Tetapi hal utamanya adalah dia akan melahirkan dan juga akan mengurus anak. Kalau urusan pekerjaan, yaitu hak setiap perempuan. Nah, yang utama itu adalah dia akan melahirkan. Kalau seorang perempuan itu dinilai adalah dia bisa melahirkan, dia membesarkan anak dan mampu membawa anak yang sukses. Tetapi jika dia sudah tidak punya anak karena perbuatan keji, karena apapun, maka norma dia akan turunkan. Dan ini yang dialami oleh mahasiswa dengan inisial NWR ini yang mengalami depresi, antara menentukan dilema antara hidupnya, sehingga dia nekat melakukan menenggak racun ke dalam tubuhnya. Di sini kita bukan saya bukan sini menyalahkan oknum kepolisian, tetapi kita akan membahas oknum kepolisian itu sendiri. Dan saya sudah menjelaskan tentang Randy Bagus, dia anggota dari Polres Pasuruan, Jawa Timur, dan dia merupakan keluarga yang cukup lumayan bagus, dan juga dia merupakan orang yang termasuk beruntung dari sekian ribu orang yang pengen masuk polisi. Tapi ya, dengan kesalahannya ini, saya harap dia bisa menerima hukumannya dan bisa memikirkan dirinya sendiri untuk kedepannya untuk lebih baik lagi.
Oke, sekian dari video saya. Terima kasih sudah yang menonton. Semoga kita akan bertemu di video selanjutnya. Dan saya harap tetap menjadi, baik itu perempuan, laki-laki, tetap menjadi pribadi yang baik dengan menjadi orang yang bertanggung jawab. Sekian dan terima kasih.